buat teman-teman yang di IG Live. Cycle daripada market emosi itu ada 14 ya. Seperti kita tahu tuh ada 14. Di sini adalah tahap awal adalah optimism. Kemudian di sini mulai ada excitement. Wah, kita mulai pikir, market mau naik nih, thrill. Kemudian kita mulai senang, mulai lebih pede lagi dan mulai membeli lebih banyak. Kemudian euforia, di mana semua orang yang mungkin kadang-kadang euforia itu biasanya sering kita ketemuin kayak di orang yang dulu nggak pernah main saham tiba-tiba udah mulai buka rekening, orang yang dulunya nggak tahu saham tiba-tiba mulai ngomong, apalagi ngomong saham yang sama. Nah, biasanya ini udah mulai euforia, market biasanya udah naik lumayan tinggi. Kemudian kita terbawa emosi bahwa kita akan membeli semuanya dan saya pengen all in. Nah, di sini kalau ada investor yang sukses, biasa mengenali pola-pola seperti ini, berarti maksimum risknya udah mulai tinggi ya, berarti resiko udah mulai tinggi, dan investor yang sukses itu biasa akan mengurangin posisinya. Kemudian market mulai ada koreksi. Di sini adalah anxiety, mulai gelisah, mulai turun, tapi kita masih kemudian ada tahap denial. Oh, nggak apa-apa, ini kayak koreksi sehat deh, aman koreksi sehat aja. Tapi ternyata turun lagi, mulai takut, mulai gelisah sih, mulai aduh gimana ya kayaknya. Tunggu deh, pokoknya besok kalau rebound harganya naik dikit lagi aku mau cut. Tapi ternyata market nggak seperti itu, malah dia turun lagi lebih lanjut kan. Terus desperate nih, mulai aduh gimana ya, mulai tanya kiri kanan kadang ya, aduh gimana ya bagusnya, kita apa mesti cut aja nih, apa kayak tahan aja, kayak saya long term deh, yaudah saya tahan deh gitu. Tapi kemudian ternyata market itu tetap mengalami penurunan. Biasa kalau ini udah market mulai bearish ya, dia akan mulai turun terus, mulai panik, wah mulai nggak bisa tidur, mulai mikir, makan juga kepikiran, tapi belum mengadakan tindakan apa-apa karena masih berpikir atau masih berharap bahwa market ini akan terjadi rebound gitu loh. Kemudian ternyata benar kagak rebound, mungkin begitu buka langsung ARB kan. Wah udah deh pasrah, kayaknya udah deh nggak bener deh, aku nyerah, kayaknya aku udah nggak bisa. Kemudian besok ternyata dibuka harga berapapun, di sini adalah titik yang paling rendah daripada psikologis kita, yaitu udah hopeless, udah bodo amat, pokoknya rugi segini nggak apa-apa, yang penting modal saya banyak, di-cut sama dia. Nah pas di-cut ini, orang yang successful trader atau successful investor akan mulai ngambil posisi, dia akan mengenali pola-pola seperti ini. Mungkin kalau yang paling gampang ya, yang baru-baru terjadi ini adalah kalau kita lihat contoh adalah saham PSKT ya. Disclaimer bahwa kita nggak ada rekomendasi beli atau jual ya. Ini yang terjadi baru-baru ini. Kan seperti kita tahu berapa hari tuh ARB. Sampai di gocap itu banyak juga yang jual gitu loh di 50. Nah pada saat itu aku sempat rekomend ke klien atau ke teman, ini buy, ini 50 ini dimakan. 50 dimakan, ini berarti orang udah sampai di titik paling rendah daripada posisi dia untuk pegang saham. Kita spekulasi buy, resiko kita kecil. Paling parah-parah ya udah kita cut loss kalau keburu, kalau nggak cut ya nyangkut toh company-nya, it's okay gitu, it's not a bad company, dan bisnisnya juga masih berlanjut, pemegang sahamnya juga bagus-bagus, jadi risk kita ini cukup rendah. Nah ternyata benar kan, kalau kita bisa mengambil kesempatan itu masuk, kita akan dapat posisi atau mendapat cuan yang cukup lumayan. Karena orang yang kemarinnya give up, kemarinnya hopeless, dia akan wah kayaknya salah nih aku cut, dia akan cover juga. Nah itulah mulai harga sahamnya akan mulai naik. Nah, tapi sebenarnya yang terjadi pada saat itu adalah ketika main rendah adalah depresi. Depresi itu yang orang udah sampai udah nggak mau tahu, udah nggak mau lihat lagi itu saham mau harga berapapun, yang penting keluar. Nah, itu ada depresi, sell pokoknya. Nah, kemudian mulai ada hope, yaitu harga akan mulai naik karena harga udah terlalu rendah. Begitu harga terlalu rendah, oversold secara fundamentally dan technically it's already oversold, jadi udah murah gitu loh. Udah mulai orang yang value investor mulai juga ngeliat ini kemurahan nih, salah harga, mungkin juga udah ada yang masuk. Technical juga ngeliat wah udah di bawah Bollinger Band, ada yang pakai metode kayak gitu, ada juga yang ngeliat dengan
Ini mungkin di titik Fibo yang paling rendah, udah saatnya masuk. Nah, terjadilah kenaikan harga. Di sana adalah mulai hope lagi. Wah, nih kayak marketnya mulai bagus nih. Kemudian kita mulai lega, mulai optimis. Nah, balik lagi dari siklus itu, kita akan kembali lagi ke siklus awal di sini. Mulai optimis lagi, excitement lagi, thrill. Nah, itulah kita harus berusaha mengenali siklus-siklus seperti ini agar kita tuh terhindar daripada keluar di saat yang salah gitu loh. Memang nggak mudah gitu loh, tapi memang perlu waktu dan minimal kita kenalin deh. Oh, nih siklus kita lagi di mana sih kira-kira? Oh, siklusnya baru mulai. Oh, berarti kita masih bisa reduce dulu, short dulu, atau kita sell dulu. Nanti kita buyback di bawah. Tunggu semua orang udah desperate. Kalau dulu tuh kadang ada indikasi yang kita suka bilang tunggu margin call dimulai. Tapi sekarang kan jarang sekali klien atau investor-investor menggunakan margin ya. Jadi udah nggak banyak yang pakai margin. Kalau udah kayak gitu kita akan susah mengenalinya. Tapi yang paling mudah kalau teman-teman kamu udah mulai WA, mulai nanya, ini gimana ya? Ini gimana ya? Ini apa cut aja ya? Nah, itu biasanya udah ada di tahapan yang mulai di bawah, mulai panic, give up, hopeless, dan depresi. Nah, ini seperti ini. Ya kayak gini loh, aku berasa seperti investment ini seneng investasi. Nah, tapi ini ada udah nggak lama, itu adalah titik maksimum daripada financial risk, yaitu harga tinggi, indeks sudah 7.000, risk kita udah cukup tinggi. Mau naik ke berapa lagi? Kalau koreksi harusnya cukup lumayan banyak gitu loh. Nah, di sini pas dia mulai turun itu dia akan masuk ke titik denial, yaitu long term investor. Kita long term nggak apa-apa, kita simpen, tapi kita nggak akan kuat kalau dikocok-kocok sama market. Apalagi kalau kita yang tiap hari mantengin depan monitor, kita kan bawaannya deg-degan gitu loh. Begitu buka ARB aja kita kayaknya udah stres ya, walaupun ARB sebenarnya hanya 7%. Sebenarnya itu enggak menjamin atau enggak mencerminkan fundamental daripada saham itu sebenarnya. Cuman ya itu namanya manusia, pasti kita ada rasa panik, takut, dan ya stres juga gitu. Nah, pas sampai di tahap recapitulation ini, kita akan berasa ini market bukan buat saya nih, saya nggak cocok nih trading di stock market. Kayaknya saya mau pegang deposito aja yang lebih aman, yang lebih nyantai. Nah, ini biasanya mulai harga udah mulai bottom dan koreksinya biasa udah berhari-hari. Biasa kita bisa manfaatkan dengan cicil buy, cicil alus. Biasa aku beli dikit dulu, atau kita kadang bilang dulu titip sendal. Yang penting beli dulu dikit karena kita nggak tahu bottomnya di berapa. Beli dulu dikit, jadi kalau nggak benar ada di titik support atau supportnya jebol lagi, mungkin kita beli lagi di bawah. Bener-bener belinya dikit-dikit. Tapi sebenarnya aku paling suka belinya kalau udah di posisi hope, udah ada rebound, karena kita nggak tahu bottom di berapa. Paling enak setelah koreksi mulai dari rebound dikit baru kita masuk. Itu lebih enak, lebih istilah kita nunggu nggak kelamaan. Dan ini yang biasa 14 titik tadi adalah optimism, excitement, kegembiraan, thrill, kita merasakan sensasi. Ya, thrill ini yang di tahap ini ya, merasakan sensasi. Wah, bangga, happy, kita cuan banyak. Nah, mulai euforia karena kita cuan, kita mulai invest lebih banyak lagi atau menambah lebih banyak lagi investor dana-dana kita gitu loh. Dan kemudian kita masuk ke tahap anxiety atau kegelisahan. Kemudian kita mulai turun, denial. Di sini kita mulai turun, kita nggak percaya nih mah turun cuman sementara, koreksi sehat nggak masalah. Nah, ini adalah denial. Setelah tahap denial kita akan merasa fear, takut, kemudian putus asa, panik, recapitulation. Ini adalah titik recapitulation. Ini biasanya udah ARB 3 hari nih, 3 hari. Nah, kemudian despondensi kita sedih, kayaknya kita cuan udah banyak gitu dalam setahun. Dari Januari kita udah cuan banyak, ternyata cuan kita habis semua. Nah, kita mulai sedih, mulai depresi. Pokoknya harga berapapun aku keluar, nggak apa-apa deh, cuan tahun ini habis, nggak apa-apa, yang penting keluar. Nah, inilah yang saat yang harus kita waspadain, apakah kita saatnya keluar atau udah terlalu dalam. Biasanya kalau udah kayak gitu, kita tunggu dia rebound dulu. Semua ini pasti ada siklusnya, gak mungkin itu gak ada rebound, kecuali itu adalah saham yang bukan naik
istilahnya saham yang naik berhari-hari tanpa disertai dengan berita atau tanpa disertai dengan kekuatan fundamental, atau bisa dibilang di sini adalah saham gorengan. Kalau saham gorengan itu susah bilang. Mungkin saham gorengan belum tentu mengalami 14 siklus ini. Karena saham gorengan itu biasanya naik karena ada istilahnya pihak-pihak yang naik membeli dalam jumlah besar dan kemudian ada yang menjual lagi atau mengambil profit. Nah, di sini adalah kemudian ada tahap hope, ada relief, dan kembali ke optimism seperti yang tadi saya bilang. Nah, gimana sih cara melatih psikologi? Yang pertama, kita harus pas kita rugi, ya udah kita terima, memang kita udah rugi gitu loh. Yang penting kita ngatur gimana rugi maksimum kita bisa terima. Oh, misalnya kita waktu di tahap bawah yang kita udah nyerah itu 40%, ntar deh tunggu naikkan dikit baru aku kurangin. Yang penting aku bisa nerima kalau cuan saya dalam setahun ini yang dari rugi 40% itu saya tinggal kurang rugi 20%, nggak apa-apa lah, yang penting modalnya masih ada plus masih ada keuntungan 20%. Nah, ini yang kita terima yang namanya stop loss ya, begitu pokoknya dengan kerugian segini saya bisa terima dengan stop loss, itu akan saya cut. Nanti saya akan tutup kerugian tadi dengan mencari profit di transaksi-transaksi berikutnya, karena saya masih ada modal, masih ada modal bisa saya putar untuk membeli saham yang lain. Nah, kemudian kedua, kita juga harus disiplin dengan trading plan. Saatnya profit, udah capai target, segera take profit, nggak boleh serakah. Kita anggap aja rezeki kita hanya segitu. Kita masih banyak peluang-peluang. Kalau kita nggak take profit, kadang-kadang begitu marketnya koreksi atau begitu saham itu koreksi, kita akan ketinggalan. Jadi profit itu nanti akhirannya bisa menjadi loss gitu loh. Itulah yang, tapi sebelumnya biasa kalau masuk satu saham kita udah punya trading plan, kira-kira kita mau beli, mau jual di berapa, kalau salah posisi kita cut di berapa, kemudian cuan kita mau berapa. Cuman kita kawal dengan teknikal. Kalau untuk market sekarang ini sangat-sangat membantu kita kalau kita bisa at least belajar atau mengenal teknikal dasar dulu deh. Kita nggak usah sampai master, yang penting kita ngerti support resist dulu, kira-kira udah break resist ini, kedua resist ke berikutnya ada di berapa, itu akan sangat-sangat membantu. Kalau misalnya kita resist keduanya kita break, kita kawal terus aja, berarti kita tahan. Tapi begitu dia belok, begitu dia mulai nggak kuat, begitu dia mulai turun, kita mulai kurangin posisi, itu biasanya paling aman. Yang ketiga, patuhi money management yang udah kita buat. Misalnya kita udah punya dana modal 5 juta. Maksimum resiko kita udah set nih. Saya cuma mau rugi 5%. Itu tapi set itu tergantung orang ya, tergantung risk profile kamu juga. Kalau memang risk profile kamu agresif, oh aku berani kok dengan dana 5 juta aku maksimum rugi 15%, 20%. Ya, yang penting kamu udah set dulu risk profile dan money management dengan dana modal yang awal, berapa resiko yang mampu kamu terima gitu loh. Nah, abis itu kita harus taatin, nggak peduli sebagus apapun pasar, misalnya profit sekian, aku mau profit 20%, udah pas 20% take profit, cari lagi saham lain yang bisa memberikan keuntungan lain. Memang ke pasar sekarang ini kondisinya sangat cepat berubah, maka dari itu kita harus disiplin. Kemudian keempat, sediakan waktu untuk menganalisa dan nge-review. Analisa itu penting untuk melakukan strategi trading, dan review itu juga penting untuk menilai metode atau style trading kita, untuk mengetahui efektivitas strategi trading kita yang selama ini kita jalankan udah benar belum. Kadang ada orang yang menggunakan strategi trading buy on break, ada juga yang buy di support. Nah, itu kita lihat gitu. Atau aku misalnya pakai baca research atau Pak itu udah cocok belum so far, kira-kira dengan transaksi dengan metode tadi, kira-kira berapa sih transaksi yang lebih banyak menang atau lebih baik kalah. Terus kita review deh, terserah mau reviewnya kapan. Kalau rasanya udah sering salah, berarti kita mungkin ada metode yang nggak cocok dengan kita punya style trading, jadi harus kita rubah gini. Dan kesalahan apa sih? Oh, kemarin aku salah nih, begitu kena support aku nggak jual, aku pikir tunggu support kedua, support kedua tembus, aku nggak jual juga, aku berharap akan balik ke support 1. Nah, berarti kan itu adalah salah satu kesalahan kita yang pernah kita buat. Jadi kita nge-review, oke, begitu break support cut. Begitu salah nge-break support ternyata dia rebound,
apakah kita harus masuk lagi, itu akan kita, memang kalau trading ini memang perlu waktu, perlu jam terbang, jadi itu memang ya perlu istilah kita sering review juga sih, kira-kira ini kayak salah, aku nggak boleh nih kayak gini. Atau dulu misalnya ikutnya aku FOMO nih, tiap kali beli ikut si A, salah, ternyata metode dia tuh terlalu agresif, beli selalu di atas dan sering nyangkut, dan berarti kita nggak boleh kayak gitu. Nah, gunakan informasi-informasi tadi yang setelah kita review untuk merencanakan strategi trading yang lebih matang lain kali. Berarti kita mungkin malam kita analisa dulu, kira-kira besok mau beli apa gitu. Biasa sih sekarang kalau aku sih banyak kan pagi yang menganalisa, soalnya marketnya berubah cepet sekali gitu. Kalau market kadang tutup kita analisa, ternyata malamnya terjadi regional marketnya koreksi yang cukup dalam. Nah itu pagi udah berubah lagi plan kita, nggak bisa pakai yang kemarin malam, jadi kita lihat pagi. Karena pagi pun aku mesti lihat dulu apa yang lagi running nih di market. Memang marketnya sangat volatile dan perubahan sektor ini cepat sekali. Nah, perubahan sektor nanti kita akan bahas dengan Pak Satriawan. Mungkin ini hanya sedikit mengenai psikologi trading aja ya. Penting kalian mengenali bahwa beberapa siklus-siklus trading itu memang ada gitu loh. Jadi pas lagi di bawah kamu harus realize bahwa aku lagi di posisi keberapa nih. Apa udah saatnya pantas nggak lagi cut loss di sini atau cut loss sebagian. Nah itu mungkin kalau ada, kita tahu bahwa ada 14 siklus perputaran di pasar modal ini akan lumayan membantu kita. Nah, buat teman-teman jika mau belajar mengenai teknikal, kita menyediakan kelas-kelas ya. Memang tujuan kita adalah benar-benar memberikan ilmu untuk guide teman-teman, membantu. Istilahnya kalau kita trading makin banyak senjata yang kita tahu, umumnya itu akan lebih berhasil ya. Senjata mungkin senjata teknikal, senjata fundamental, senjata kita baca berita, itu akan lebih membantu. Nah, kita ada kelas support dan kita ada kelas resistance. Support adalah kelas untuk basic ya. Biasa kita akan di sini ada technical dasar dulu mengenai Dow theory, kemudian kita ada belajar mengenai support resist, kita belajar mengenai moving average, kita belajar mengenai Fibonacci. Fibonacci ini salah satu tools yang sangat-sangat bermanfaat dan itu cukup mudah sebenarnya, tapi kita ya belajar mengenai gimana tarik garisnya segala macam, ini cukup membantu. Kemudian ada essential indicator, ada divergent, ada candlestick, ada gap. Nah, itu kan beberapa gap kayak open gap, ada runaway gap, ada beberapa gap lah yang kita pelajari di sana. Kemudian ada chart pattern. Chart pattern ini juga sangat-sangat membantu karena saya sering banget kayak dulu aku beli BRMS, aku lihat dulu ini kayak patternnya mau cup and handle atau mau rounding bottom. Nah, kalau dari sana kita bisa ngitung kira-kira dari rounding bottom kira-kira bisa ke berapa sih targetnya. Nah, ini lumayan, ini akan ada di kita punya pertemuan kelima, dan kita juga ada psikologi trading lagi. Itu yang tadi saya share ada sebagian daripada materi yang akan kita pelajarin. Kemudian kita juga ada resistance class, di mana ini kelas lebih advance untuk teman-teman yang lebih mau mempelajari lebih dalam atau ingin menjadi analis teknikal pribadi atau analis teknikal untuk teman-temannya, atau nanti akan berkarir menjadi analis teknikal. Ini bisa membantu untuk tahapan dasarnya ya. Pertemuan awal adalah Ichimoku. Ini juga saya suka pelajarin karena ini lumayan lengkap, istilahnya udah ada support, resist, dan istilah arah mau kemana, itu udah sangat membantu. Kemudian pertemuan kedua kita juga ada harmonic pattern. Ini mirip-mirip kayak Elliott Wave, tapi ini lebih gampang dan lumayan kita membantu kita untuk kalau pullback itu kira-kira mau pullback ke berapa, kemudian setelah itu dia akan akan rebound ke berapa. Ini cukup membantu karena beberapa alumni yang sudah belajar dan sudah mempraktekkan merasakan bilang ini lumayan gampang, istilah gampang, dan cukup membantu mereka. Kemudian nanti kita juga pertemuan kita ketiga ada belajar mengenai rotasi sektor atau relative rotation graph dan intermarket analysis. Ini biasa buat analis ya, tapi ya sangat penting lah kalau kita tahu nanti kalau bondnya kamu kemana, market mau kemana, ini akan membantu kita. Dan kemudian ini ada nanti kita juga ada belajar Elliott Wave, karena Elliott Wave cukup nggak mudah ya, jadi kita bagi menjadi 2 pertemuan. Kemudian nanti ada
praktek. Nah, ini yang biasanya beda daripada beberapa kursus lain adalah kita memberikan juga kesempatan untuk para murid untuk praktek, karena tanpa praktek kalian nggak akan bisa ya. Jadi harus sering praktek. Pastinya praktek yang di sini akan dibantu oleh chartis di sini. Dan ini ada teman saya titipan dari Yuda Keling yang akan mengadakan acara stand up comedy. Buat teman-teman yang minat boleh beli di Jaga Semesta Show. Jadi dia akan mengadakan show untuk ini. Oke, mungkin sekarang kita akan beralih ke saham yang akan kita lihat minggu depan, kira-kira saham apa yang bagus nih. Satriawan silakan, yang pertanyaan nanti aku jawab setelah pemaparan materi dari Pak Satriawan ya. Kita akan lihat nih technical minggu depan nih kayak gimana nih, apakah teknologi masih akan berjaya. Silakan Sat. Oke, selamat siang semuanya. Siang. Oke, bisa dilebarkan ya. BBHI nanti kita bahas setelah materi ya. Yes. Oke, jadi ini kelanjutan dari yang sebelumnya. Jadi saya bagian sektor fashion. Jadi sektor fashion itu apa sih? Jadi sekedar masih muka lima aja. Awalnya itu bagaimana kita kan ada beberapa macam sektor yang di market gitu ya. Ada banking, ada komoditi juga dibagi dua, ada CPO, ada minyak, lalu juga ada construction dan macam-macam gitu ya. Jadi sektor itu berputar gitu, berotasi, dan sebenarnya rotasi itu bisa diketahui gitu. Dan biasanya kalau technical analyst biasanya pakainya relatif untuk melihat rotasi dari sektor tersebut. Ya, sebelum saya mulai, ini ada disclaimer dulu. Sebelum kita ke sektor tadi, ini titipan dari cerita. Jadi awalnya kita bahas IHSG dulu gitu ya. Ya, jadi IHSG kita bagi dua, bullish dan bearish scenario. Yang pertama itu yang bullish scenario. Jadi kalau misalnya kemarin dibuka setelah lebaran itu marketnya seperti ini ya, koreksi dalam, sempat di bawah EMA 200, ini yang hijau adalah EMA 200 sebagai support. Tapi dia nggak stay di bawah EMA 200, langsung balik gitu ya. Dan bahkan udah di atas yang tadinya jadi resisten gitu, last high-nya di sekitar 6.900. Jadi selama nanti IHSG tetap berada di atas 6.900, kita ngelihatnya ada potensi untuk naik lagi. Jadi nextnya mungkin ya tutup gap dulu di sekitar 7.200-an.